Teknisnya nanti akan disampaikan oleh yang menyediakan aplikasi teknisnya. Nah, kaitan dengan itu nanti kami nyuwun dari manajemen bisa menyampaikan detailnya. Mungkin itu yang bisa kami hadirkan sebagai pengantar. Untuk teknisnya nanti kami hadirkan ke Pak Ngatimin. Pak Ngatimin, waktu dipersilahkan. Terima kasih. Oh, sudah. Ngapunten, bukan Pak Ngatimin ternyata ya. Ya, Pak Ngatiminnya ada di samping. Kebetulan ya menyampaikan untuk teknisnya saya Bapak Roy. Oh, J. Monggo, Pak. J. Terima kasih. Langsung di Pak Niki, Pak. J, monggo Pak. Nyuwun silakan di teknisnya. Terima kasih Pak Dini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, dengan mengucap syukur alhamdulillah kita pada hari ini Rabu 2 Februari 2022 kita dipertemukan melalui tatap Zoom. Mudah-mudahan melalui tatap Zoom ini menyambung silaturahmi di antara kita. Baik Bapak Ibu, langsung saja ke pokok permasalahan. Sudah saya siapkan slide-nya untuk mengantarkan persiapan pelaksanaan persiapan pemantapan asesmen daerah. Sudah saya siapkan materinya. Sudah termonitor Ibu, Bapak Ibu? Belum Pak, belum. Sejam. Nah, wes. Ampun deh. Alhamdulillah kalau sudah. Bapak Ibu, jadi kami dari Digital Arta Mandiri, ya, saya Roy yang biasa nanti melakukan pelaksana teknis di lapangan. Jadi untuk persiapan pemantapan asesmen daerah tahun 2022 ini nanti kita selenggarakan dengan model semi online. Ya, kalau biasanya kalau tahun lalu kalau nggak salah adalah online murni full online, kali ini kita selenggarakan dengan model semi online. Baik Bapak Ibu, beberapa hal yang harus diperhatikan nanti ketika pelaksanaan model semi online ini adalah yang pertama diantaranya Bapak Ibu, server yang ada di sekolah Bapak Ibu sekalian itu dipastikan telah terinstall aplikasi VirtualBox. Karena nanti aplikasinya kami kirimkan dalam bentuk VHD. VirtualBox saja itu tidak cukup Bapak Ibu. Kalau untuk kegiatan ASPD tahun-tahun sebelumnya mungkin masih support, cuma untuk aplikasi yang kami bangun ini VirtualBox ini harus dilengkapi dengan extension pack yang subversi. Apabila di dalam VirtualBox itu kok belum ada extension pack-nya, nanti Bapak Ibu bisa mengunduh langsung di virtualbox.org, ya. Di sana tinggal ngambil extension pack-nya, tinggal dipasang. Itu yang kedua Bapak Ibu. Yang ketiga, nah ini yang sangat penting karena pelaksananya adalah model semi online, koneksi jaringan antara komputer klien, komputer staff ke server ini tentunya harus terkoneksi dengan baik. Ya, walaupun mungkin sudah ada yang lama tidak digunakan, nanti dicari dicek lagi masing-masing jaringannya. Ya, standarnya memang harus dengan kabel, tapi kalau Bapak Ibu besok itu karena keterbatasan waktu, apakah bisa nanti dikoneksikan tidak dengan kabel, dengan WiFi misalnya, dengan router? Bisa saja, silahkan Bapak Ibu dikonfigurasi jaringannya saja. Yang penting konfigurasi jaringannya itu adalah sesuai dengan standar ANBK. Ya, kalau nanti modelnya kabel menggunakan hub, otomatis untuk komputer server itu jelas dibuat IP statik. Namun kalau menggunakan router berarti nanti IP-nya bisa melalui DHCP. Ya,
IP statik untuk PHD yang sudah yang nanti bisa Bapak Ibu download itu sudah punya IP sendiri yaitu 192.168.0200 sesuai standar ANBK. Sehingga IP ini tidak boleh digunakan lagi oleh komputer-komputer yang lainnya. Iya. Pangapunten Pak, slide-nya belum geser Pak. Belum. Ya Pak. Ini belum kelihatan semuanya? Slide Ramlaku masih halaman depan. Masih berjalan, Masih Pak. halaman 1 Pak. Masih halaman 1. Betul, halaman 1, tapi tulisannya ini sudah Asesmen daerah. iya. Oh, masih halaman 1. Sebentar. Iya. Masih. Iya dong. Yes. Sebentar, barangkali belum ada pergerakan. Kalau sekarang bagaimana Bapak Ibu? Masih sama. Masih Pak, halaman 1 Pak. Oh, iya. Kalau begitu saya tidak melalui saja, melalui ini ya. Ternyata Nah, iya. Iya. Ya, oke. Ya, lewatin aja, tidak melalui play. Jadi begitu Bapak Ibu, yang tadi sudah saya sampaikan, intinya server harus sudah terinstall VirtualBox, kemudian ada extension pack-nya, kemudian koneksi jaringan komputer klien ke server itu harus terkoneksi dengan baik. Kemudian server dan klien sudah dibuat IP statik. Ya. Ini tadi catatan saya kalau menggunakan hub standar ANBK adalah IP statik. Tapi kalau Bapak Ibu nanti menggunakan router ya silakan saja, ya. Karena mungkin perangkatnya itu menggunakan tab, ya, atau mungkin karena kekurangan perangkat kemudian menggunakan handphone, otomatis nanti menggunakan router, boleh-boleh saja. Ya. Kemudian saat menjalankan aplikasi Bapak Ibu, komputer server ini harus terkoneksi dengan internet. Ini merupakan syarat mutlak Bapak Ibu, karena kalau tidak terkoneksi dengan internet, komputer servernya nanti itu tidak bisa login ke sistem. Kemudian waktu pada komputer klien harus sama dengan komputer server. Ini nanti Bapak Ibu bisa mengecek masing-masing komputer klien siswa itu dari regionnya harus sudah sama, kemudian waktunya juga sama. Karena untuk aplikasi ini sangat sensitif terhadap waktu. Kalau waktunya tidak sama itu biasanya menyebabkan soal pada halaman siswa itu tidak muncul. Kemudian komputer server yang direkomendasikan itu menggunakan Windows 10 atau yang lebih tinggi. Misalnya di sekolah kok servernya menggunakan Linux, boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Tapi kalau yang OS Windows, itu rekomendasi itu Windows 10 atau yang lebih tinggi lagi. Windows Server juga boleh, Windows 11 dan seterusnya boleh. Kemudian pada penyetingan PHD nanti, Bapak Ibu tidak boleh dilupakan untuk UTC. Ya. UTC yang pada perangkat VirtualBox itu harus kondisi dicentang. Ini ada di ketika pengaturan kemudian sistem. Pengaturan sistem bagian bawah sendiri itu UTC itu harus dicentang. Itu Bapak Ibu yang paling awal yang Bapak Ibu perlu perhatikan ketika akan menjalankan aplikasi PHD. Kemudian yang kedua Bapak Ibu yang tadi disampaikan oleh Pak Kasih bahwa pelaksanaan PPSPD ini nanti direncanakan mulai hari Selasa, nih. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dengan durasi masing-masing soal itu 100 menit, sesinya itu terbagi menjadi 3 sesi. Nah, yang tanggal 11 Februari bagaimana? Nanti khusus yang 13 Februari nanti pelaksanaannya sesinya nanti sama dengan yang akan kami uji cobakan yang tanggal 4 besok ya. Jadi sesi ketiga nanti otomatis melompat menjadi jam 13.00 sampai dengan 14.40 khusus yang hari Jumat. Ya, model soalnya nanti diacak Bapak Ibu dan ada 2 paket, paket A dan paket B, dan nanti sudah terdistribusi oleh sistem Bapak Ibu. Nanti peserta nomor ganjil itu nanti akan mendapatkan soal paket A secara otomatis, yang nomor genap nanti akan mendapatkan soal paket B. Nah, terkait dengan nanti pengiriman data jawaban Bapak Ibu yang nanti hari Selasa sampai hari Kamis
Itu paling terakhir adalah 14.30 ya. Karena pelaksanaan tes terakhir kan 13.40. Saya rasa 14.30 ini adalah batas akhir. Nah, nanti sebelum pelaksanaan Bapak Ibu, kami memfasilitasi nanti pelaksanaan uji coba sebelum tes ya. Yaitu yang rencananya itu Jumat ya. Jumat 4 Februari, materinya bahasa Indonesia dan matematika masing-masing 20 soal, jadi ada 40 soal. Ini juga sama modelnya diacak, acaknya acak total, sehingga barangkali nanti yang soal pertama justru tidak mendapatkan bahasa Indonesia, matematika dulu, nomor 2 bahasa Indonesia, nomor 3 matematika lagi dan seterusnya, karena soalnya diacak. Sama nanti kita siapkan juga 2 paket. Ya. Nah ini yang nanti sama dengan tanggal 11 Februari Bapak Ibu, jadi pembagian sesinya seperti itu. Sesi pertama dan sesi kedua tetap, cuma sesi ketiganya itu lompat ya. Di jam 13.00 sampai 14.40, sehingga nanti sinkronisasi data jawabannya itu paling telat adalah jam 15. Nah, adapun tujuan dari pelaksanaan uji coba ini tentunya adalah yang pertama agar siswa mengetahui alur dan cara menjawab ya. Supaya tahu loginya seperti apa, bagaimana menggunakan apa dan seterusnya. Ya. Kalau tidak melaksanakan uji coba boleh nggak? Boleh. Yang penting nanti pada tanggal 8 itu pelaksanaannya itu lancar. Ya, jadi apakah uji coba ini wajib atau tidak? Ya, yang wajib itu adalah yang pelaksanaan tanggal 8 itu. Ya. Tujuan kedua tentunya adalah untuk mengetahui kemampuan perangkat ya, perangkat jaringan komputer server maupun klien. Ini tujuan yang kedua. Nah, yang ketiga tentunya agar Bapak Ibu sekalian bisa mengetahui alur dan penanganan PPSPD tersebut. Itu Bapak Ibu rencana uji coba maupun pelaksanaan PPSPD itu sendiri. Baik, berikutnya Bapak Ibu, kegiatan untuk PPAD ini apa sih? Kalau saya simpulkan itu ada 7 rangkaian kegiatan. Di antaranya yang pertama yang Bapak Ibu lakukan adalah mengunduh dan memasang PHD. Ya, kami tidak bisa mengkopikan karena ini melalui Zoom, jadi nanti sudah saya siapkan linknya untuk diunduh. Yang kedua adalah menentukan mode penyimpanan data jawaban. Yang ketiga sinkronisasi data siswa. Kebetulan data siswa peserta PPSPD itu sudah masuk ke dinas semua dan sudah dikirim ke kami, sehingga semuanya sudah saya masukkan ke server. Nanti Bapak Ibu tinggal sinkron data siswa saja ke server lokal. Oke. Caranya seperti apa nanti akan kami jelaskan. Kegiatan yang keempat adalah sosialisasi user ID dan password kepada siswa, kemudian sinkronisasi data jadwal, memantau tes dan upload data jawaban. Ini yang terakhir. Jadi kegiatan terakhir kadang-kadang terlupakan. Jadi nanti kalau kegiatan terakhir yang berupa upload data jawaban kok tidak dilaksanakan, ya pelaksanaan tes itu sia-sia. Karena apa? Data jawaban tidak masuk ke server pusat, sehingga data jawaban itu tidak bisa kami skor. Baik Bapak Ibu, saya mulai dari yang pertama, yaitu mengunduh dan memasang PHD. Nanti Bapak Ibu bisa mengunduh PHD-nya ya di bit.ly/PHD CBT-V4 ya. Nanti di sana ada 9 file yang berbentuk RAR ya. Nanti bisa diunduh ya. Nggak sampai 1 GB Bapak Ibu ya, hanya sekitar 800 mega sekian ya, karena hanya 9 file. Nanti untuk memasang PHD, yang pertama, langkah pertama tentunya diekstrak ya Bapak Ibu. Diekstrak, ekstraknya nanti untuk ada passwordnya Bapak Ibu, passwordnya nanti PPAD nih Bapak Ibu. Ini untuk password ekstraknya PPAD, huruf kecil semua. Setelah itu nanti ada folder yang namanya sistem CBT V4 sebetulnya. Sistem CBT V4 ini silakan di copy ke C atau ke D boleh. Ya. Nah, cara memasangnya virtual ini yang paling mudah, ya, nggak usah menciptakan baru, tapi cukup dengan menambah mesin. Jadi cukup nanti klik menu mesin, kemudian tambah atau tekan Ctrl A, gitu ya. Nanti langsung diarahkan ke PHD.
ya itu otomatis nanti tercipta mesin baru. Jadi kalau gambarannya itu di slide berikutnya, ya VirtualBox-nya dibuka, kemudian klik mesin, kemudian ditambahkan, diarahkan di mana ekstrak itu berada, ya otomatis nanti tercipta mesin baru seperti ini, namanya sistem CVD. Itu cara memasang VHD. Tentunya setelah dipasang ya Bapak Ibu, tentunya perlu adanya pengaturan. Yang pertama tentunya dari pengaturan kebutuhan memori di Bapak Ibu di buku panduan nanti yang akan kami share juga sudah ada panduannya, ya. Kemudian pengaturan pada jaringan, ya, itu juga sama seperti pengaturan pada VHD ANBK. Untuk dashboard halaman admin kurang lebih seperti ini ya Bapak Ibu nanti. Ya. Jadi ada beberapa menu, ya, ada dashboard, profil, jadwal, dan siswa. Nanti pastikan kalau Bapak Ibu login, nama sekolahnya adalah sudah sama seperti ini. Oke. Biasanya login pertama itu yang nggak ada jadwal, nggak ada siswa, ya. Karena belum VHD ini memang kosong, ya. Jadi jadwalnya belum ada, jumlah siswanya juga belum ada. Dan yang perlu diperhatikan adalah Bapak Ibu nanti di pojok kiri atas, ya, itu ada waktunya dan dipastikan itu waktunya adalah waktu yang sekarang, ya, GMT plus 7, dan waktunya harus menunjukkan waktu tepat sekarang. Kalau tidak berarti itu harus dicek pada pengaturan waktunya pada komputer servernya. Oke. Ini tampilannya. Kemudian kegiatan berikutnya adalah menentukan mode penyimpanan di Bapak Ibu. Ini nanti ada di menu profil Bapak Ibu, bawahnya dashboard, profil, ini kalau diklik nanti akan muncul seperti ini, dari unit ID-nya berapa, unit timnya itu adalah nama sekolahnya, ya, password-nya itu apa, enggak. Nanti menentukan di sini Bapak Ibu. Kalau mode default-nya itu adalah kirim jawaban per soal, ya, kalau mode default-nya. Tapi kalau Bapak Ibu menginginkan kirim jawaban di akhir, ya berarti harus diklik ini lalu di-save. Tapi kalau Bapak Ibu sudah melakukan perubahan terhadap mode ini, ketika Bapak Ibu logout dari sistem, kemudian login lagi, itu otomatis settingan akan kembali ke default-nya, yaitu kirim jawaban per soal. Dan untuk penentuan ini Bapak Ibu ditentukan di awal, ya, sebelum siswa login. Apa sih perbedaan kirim data jawaban di awal dan di akhir, ya, akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Jadi begini Bapak Ibu, kalau jawaban di akhir nih, yang pertama kalau Bapak Ibu memilih jawaban di akhir, itu kelebihannya adalah kinerja server itu tidak terlalu berat, karena saat siswa mengerjakan soal itu tidak perlu koneksi lagi ke server, ya gampangannya itu kalau misalnya kabelnya itu dicabut itu aja siswa itu masih bisa mengerjakan soal sepanjang siswa itu sudah login, ya, sudah mendapatkan soal, kabelnya terputus itu nggak masalah, ya. Ini kalau jawaban disimpan di akhir. Cuma yang menjadi bukan kelebihan dari mode ini adalah apabila perangkat yang digunakan itu ternyata terjadi trouble nih Bapak Ibu, sehingga perlu pindah perangkat, maka harus mengulang dari awal. Kenapa? Karena data jawaban itu hanya tersimpan di browser perangkat yang rusak tersebut. Nah, siswa yang dengan status mengerjakan Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa ngontrol, ya, statusnya. Kalau siswa mengerjakan berarti statusnya juga tertulis mengerjakan. Ini tidak bisa diselesaikan via admin. Kenapa? Karena data jawaban itu adanya di browser siswa. Jadi kalau Bapak Ibu membantu siswa dengan mode kirim jawaban di akhir, ya harus mencari pakai PC yang mana, ya, dibuka lagi, kemudian diselesaikan pekerjaan. Termasuk dengan kirim jawaban di akhir ini nanti jumlah soal yang terjawab dan durasi siswa itu mengerjakan itu tidak bisa terlihat secara langsung, ya. Itu nanti terlihat siswa menjawab berapa, waktu yang dibutuhkan berapa, itu hanya setelah siswa itu klik akhiri tes, ya. Klik akhiri tes, atau kalau di Google Form itu ya kalau klik submit atau klik kirim, ya. Kalau aplikasi ini kliknya akhiri tes.
Itu kalau kirim data jawaban di akhir nih Bapak Ibu. Memang salah satu kelebihannya kinerja server itu tidak menjadi terlalu berat. Nah, kalau model kiriman jawaban per soal bagaimana? Nah ini. Kelebihannya adalah apabila perangkat rusak dan kemudian pindah perangkat, maka siswa tersebut itu tinggal melanjutkan ya. Karena apa? Data jawaban itu sudah terkirim ke server per soalnya. Kalau tadi yang kirim di akhir ketika rusak ya udah dari komputer itu. Tapi kalau yang kirim jawaban per soal ketika perangkat yang rusak pindah ke perangkat lain itu jawaban masih ada. Kemudian saat siswa statusnya sudah mengerjakan, misalnya siswa tersebut lupa tidak mengakhiri klik selesai atau klik akhiri tes, siswa itu tutup browser atau hanya logout, maka status di admin Bapak Ibu nanti statusnya mengerjakan. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa klik selesaikan tes, sehingga nanti yang bisa merubah status yang tadinya mengerjakan menjadi selesai. Dan jumlah soal terjawab dan durasi tes itu langsung bisa terlihat Bapak Ibu kalau yang model kirim jawaban per soal. Cuma perubahan itu akan terlihat Bapak Ibu rajin untuk merefresh halaman admin ya. Jadi perubahan siswa ini menjawab berapa soal dari berapa soal, waktunya berapa itu tidak terlihat langsung ya. Tapi Bapak Ibu harus merefresh halaman adminnya. Nah, yang bukan kelebihan dari model ini adalah tentunya karena jawaban dikirim per soal, kinerja server itu cukup berat, menjadi lebih berat dibandingkan yang kirim jawaban di akhir. Kemudian antara jaringan server dengan klien tidak boleh terputus, ya. Karena untuk komunikasi terus, berbeda dengan yang tadi kirim di akhir. Kalau kirim di akhir, ya jaringan terputus di tengah nggak masalah. Yang penting ketika klik akhiri tes itu jaringan itu sudah terkoneksi lagi. Kalau ini murni harus ada koneksi, karena kalau terjadi koneksi buruk itu menyebabkan jawaban itu menjadi tidak tersimpan, ya, tidak terkirim ke server. Itu kalau jawaban per soal. Baik Bapak Ibu, selanjutnya adalah sinkronisasi data siswa nih Bapak Ibu. Kegiatan berikutnya adalah sinkronisasi data siswa. Kalau tadi adalah mode ini apa menentukan mode jawaban di akhir atau di persoalan. Sekarang sinkronisasi data siswa. Nah, sebelum sinkronisasi data siswa tentunya syaratnya adalah PHD-nya harus dijalankan di Bapak Ibu. PHD-nya dijalankan dan nanti kami itu menggunakan OS-nya itu CentOS ya, bukan Windows seperti sebelumnya. Kemudian nanti kalau sudah VAD-nya jalan, Bapak Ibu nanti login dengan menggunakan browser ya. Kemudian alamat untuk VHD adalah 192.168.0200/unit/login. Nanti kalau sudah memasukkan user ID dan password, otomatis nanti bisa masuk ke dashboard tadi yang sudah saya tampilkan di awal. Nanti untuk sinkronisasi data siswa itu Bapak Ibu nanti klik menu siswa, kemudian klik sinkron data. Jadi gambarannya seperti ini paling tidak nih Bapak Ibu kalau sudah masuk menu siswa, ya itu karena data itu sudah saya upload semua di server, nanti klik sinkronisasi data cukup pilih yang download dari cloud ya Bapak Ibu. Jadi bukan yang bawah, tapi yang atas, karena data sudah saya masukkan semua ke server. Jadi untuk mendapatkan data siswa di server lokal, nanti Bapak Ibu cukup sinkronisasi data, pilih yang download dari cloud. Nah kalau fitur upload ke cloud itu buat apa? Ya barangkali begini Bapak Ibu sudah mengirimkan data ke dinas, ternyata ada beberapa siswa yang namanya kurang valid. Misalnya Kiki, harusnya pakai Y, ternyata di situ pakai I. Silakan Bapak Ibu lakukan edit. Setelah edit, agar data itu masuk ke server pusat sama dengan yang ada di server pusat, maka yang setelah melakukan perubahan tadi adalah pilih upload ke cloud. Nanti kalau Bapak Ibu upload ke cloud, maka data yang diubah tadi nanti di server pusat itu juga akan berubah. Kalau Bapak Ibu melakukan perubahan tapi tidak upload ke cloud, ya nanti di server pusat itu sama. Ya, apalagi kalau Bapak Ibu
sudah mengedit data nama siswa, tapi kemudian download data dari cloud, ya udah datanya akan kembali ke default lagi. Ya. Itu Bapak Ibu untuk sinkronisasi data siswa, jadi nggak perlu menginput data ke server lokal ya, cukup download data dari cloud karena data sudah kami masukkan semuanya. Dan nanti Bapak Ibu kalau mendapatkan data itu kelasnya di sana ada dua, K9A, K9B. Itu adalah untuk membedakan siswa itu nanti mendapatkan soal paket A dan paket B. Ya. Itu nanti bedanya K9A sama K9B. Baik Bapak Ibu, itu untuk sinkronisasi data siswa. Nah, kegiatan berikutnya tentunya Bapak Ibu adalah sosialisasi user ID. Ya. Nah, kemarin Bapak Ibu yang membuat data kemudian dikirim ke dinas itu kan menggunakan template. Nah, di template sana itu sudah ada set kartu tesnya. Nah, set kartu tes itulah yang nanti dibagikan kepada siswa. Tapi ini sebagai pengalaman Bapak Ibu, jangan sampai tertukar ya, ketika mensosialisasikan user ID dan password. Ya. Dan juga jangan kartu itu karena misalnya 2 seksi, daripada susah-susah bagi kartunya ditempel di meja komputer. Ini pernah kasus terjadi di beberapa wilayah lain. Siswa itu tes ternyata menggunakan user ID dan password temannya. Ya. Padahal walaupun di situ sudah ada konfirmasi ya namanya ini, user ID-nya ini, tapi yang namanya tidak dilihat sampai namanya siapa gitu ya, asal masuk saja. Ya akhirnya sampai tes terakhir baru adminnya komplain, ini siswa ini keliru, bagaimana ya? Ya kalau keliru ya berarti siswa itu nanti nilainya jadi keliru. Dan akibatnya peserta yang aslinya itu nanti tidak bisa mengerjakan soal itu lagi karena soal itu sudah dikerjakan oleh temannya. Karena untuk akses soal itu hanya diperkenankan 1 kali saja ya, untuk mengerjakan tes itu hanya diperkenankan 1 kali saja. Itu untuk sosialisasi user ID ya. Kemudian berikutnya sinkronisasi data jadwal. Ya. Kalau tadi sinkronisasi data siswa, kemudian berikutnya sinkronisasi data jadwal. Jadi nanti cukup masuk ke menu jadwal, jadi Bapak Ibu nanti klik sinkronisasi data. Nah, nanti otomatis akan muncul data seperti ini. Ini sebagai contohnya. Ya. Di sana ada jenis tesnya apa, mapelnya apa, tokennya apa. Token terrilis di sini. Kelasnya apa, mulai tesnya kapan, selesainya kapan, timernya berapa. Nah, submit itu adalah untuk menghitung siswa yang sudah mengerjakan soal ini. Itu hitungan submit di sini. Kemudian nanti Bapak Ibu yang perlu dilakukan setelah sinkron data jadwal ini adalah ini di bawah action itu ada preview soal. Tolong di preview soal dulu. Ya. Apakah soalnya itu sudah terdownload secara sempurna apa belum? Karena pernah kasus terjadi, ya, karena jaringannya itu agak trouble, ya, maka soalnya itu tidak terdownload secara sempurna ke server lokal. Karena terus terang saja Bapak Ibu, ketika sinkronisasi data jadwal itu sebetulnya ada 2 tabel yang perlu disinkronkan. Yang pertama adalah data jadwal itu sendiri, yang kedua adalah data soal. Oleh karena itu Bapak Ibu, nanti sebelum diteskan ke siswa, silakan Bapak Ibu preview soal dulu. Dan saya mohon juga Bapak Ibu menjaga kerahasiaan soal ini, ya, karena Bapak Ibu punya hak untuk melihat soal sebelum siswa tes. Mohon untuk soal ini dijaga kerahasiaannya. Untuk itu Bapak Ibu, untuk sinkronisasi data jadwal itu kami lakukan ya setiap hari. Dilaksanakan setiap hari, yang bisa dimulai sinkronkan itu setiap hari mulai jam 6 pagi. Jadi tidak bisa misalnya besok pelaksanaan tesnya itu hari Selasa misalnya bahasa Indonesia. Bapak Ibu sinkronisasi data jadwalnya itu di hari Senin ya belum muncul ya. Itu nanti bisa disinkronkan itu pada hari Selasa mulai jam 6. Itu baru bisa disinkronkan data jadwal. Oke. Setelah sinkron data jadwal Bapak Ibu silakan di preview soalnya. Dicek nomor 1 sampai nomor terakhir apakah sudah terdownload secara sempurna apa belum. Terutama soal-soal yang mengandung gambar, itu biasanya gambarnya hanya separuh dan seterusnya. Kalau terjadi demikian, gimana yang dilakukan? Nah, yang dilakukan adalah yang pertama cek jaringannya tentunya. Setelah jaringannya bagus, Bapak Ibu sinkronisasi data lagi. Ya.
sinkronisasi data lagi ya, dicoba lagi ya. Kedua, lalu kalau sudah ya di preview soal lagi. Oke, ini preview jawaban nanti akan saya jelaskan juga nanti kalau Bapak Ibu ketika siswa masuk ke tes adalah memantaunya via ini preview jawaban ya, preview jawaban ini. Oke, kemudian action di sini adalah fungsinya untuk mengedit Bapak Ibu ya, fungsinya mengedit. Nanti mungkin akan saya jelaskan juga fungsinya mengedit jadwal. Saya lanjutkan ke slide berikutnya dulu. Nah, pantau pelaksanaan tes di Bapak Ibu. Yang berikutnya adalah kegiatan berikutnya memantau pelaksanaan tes. Caranya adalah tadi di bagian jadwal itu klik preview jawaban, maka akan muncul halaman seperti ini. Ya, halamannya seperti ini. Ya, nanti terpantau siswa yang ujian berapa, siswa yang sedang mengerjakan berapa, siswa yang selesai berapa itu terpantau. Ya. Dan Bapak Ibu yang perlu dicermati di sini adalah Bapak Ibu harus mengetahui secara real siswa tesnya itu ada berapa sih? Misalnya secara real siswa tes ada 20. Ternyata di sini siswa ujian tercatat 19. Oh, berarti ini ada satu siswa yang belum berhasil masuk ke sistem. Ya. Nah, kalau terjadi demikian gimana? Cari siswa tersebut, kemudian cek jaringannya pada komputer siswa tersebut disuruh logout dulu, kemudian login ulang. Pastikan di sini jumlah siswa ujiannya sama dengan realnya. Ya. Jangan sampai realnya ada 20, di sini siswa ujiannya hanya tertera 19. Nah, ini berarti ada satu siswa yang nggak masuk ini. Ya. Nah, itu perlu dicek. Ya. Yang pertama cek apa? Cek jaringannya. Kemungkinan komunikasi antara server dengan klien itu kurang baik. Nah, ini Bapak Ibu, kalau dipantau itu nanti yang menggunakan mode kirim jawaban per soal, itu soal berapa dia sudah menjawab berapa itu akan terlihat di sini. Cuma kalau kirim jawaban di akhir ini blank, kosong. Ini waktu ini akan muncul setelah siswa nanti klik akhiri tes. Nah, durasi waktu yang dimaksud itu adalah durasi pencapaian dari nomor 1 sampai nomor terakhir ya Bapak Ibu. Jadi misalnya ini 4 soal sudah membutuhkan 1 menit 45 detik. Nanti bergerak sampai nomor 5 dia butuh berapa menit. Jadi adalah pergerakan waktu dari awal hingga akhir ya. Ini real time-nya tidak jalan terus 45, 46 kemudian nanti juga tidak. Tapi ini adalah waktu pencapaian dari soal nomor 1 sampai nomor berikutnya. Nah, ini perubahan ini bisa dilihat apabila Bapak Ibu melakukan F5. Dan nanti Bapak Ibu misalnya terjadi kasus jumlah soalnya kan 30, siswa ini sudah menjawab 30 dari 30 soal. Statusnya di sini kok masih mengerjakan ya? Nah, ini ada kemungkinan siswa itu tidak klik akhiri tes, tapi siswa itu kemungkinan sudah selesai tes, kemudian diklik logout atau tutup browsernya. Ya. Nah, yang terjadi seperti ini Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa melakukan action di sini, kemudian pilih selesaikan tes, sehingga nanti statusnya berubah dari yang mengerjakan menjadi selesai. Ini ketika memantau tes seperti itu. Nah, ketika memantau tes di sini menunya ada beberapa macam di Bapak Ibu, ada booklet, export, lihat jawaban, show, filter, sinkron data jawaban. Ini memiliki fungsi masing-masing Bapak Ibu. Ekspor ini Bapak Ibu nanti digunakan apabila sekolah itu akan mengarsip data jawaban siswa. Silakan diklik ekspor. Kalau Bapak Ibu ingin melihat tanpa mengekspor, ya ini dilihat jawaban siswa. Cuma jawaban siswa ini bisa terlihat hanya siswa yang statusnya selesai saja. Kalau sedang mengerjakan tidak bisa terlihat Bapak Ibu. Kemudian show ini adalah menentukan show ini menentukan yang akan dilihat apa saja. Misalnya Bapak Ibu tidak ingin melihat data durasi, ya ini nanti bisa diklik ya, durasinya tidak dicetak sehingga nanti durasinya nggak kelihatan dan sebagainya. Tapi defaultnya seperti ini. Nah, pengiriman data jawaban itu di sini Bapak Ibu.
sinkronisasi data. Nanti kan terlihat data selesai itu berapa. Misal data selesai itu 30. Kalau belum disinkronisasi berarti 0 garis miring 30. Nah, kalau sinkronisasi nanti Bapak Ibu usahakan jaringan data stabil, ya, tidak terjadi request timeout, ya. Insya Allah satu kali klik itu nanti bisa misalnya 30 siswa, track 30 siswa. Tapi kalau misalnya sinkronisasi data pertama dari 30 data itu ternyata baru 25 track 30. Oh, berarti itu ada 5 yang belum tersinkronisasi. Maka Bapak Ibu perlu klik kembali. Pokoknya angka itu sampai mentok di 30/30 kan malam. Ya. Ini gambarannya ya, untuk kirim data jawaban. Sebenarnya akan saya sampaikan juga sih. Ya. Nah, ini ketika upload data jawaban, jadi klik ini ya, disinkronisasi data. Dan nanti di data siswa kalau sudah selesai, kalau sudah berhasil disinkronkan, di sini pun ada tandanya, oh data sinkron. Kalau belum ada tanda sinkronnya berarti data jawaban itu belum terkirim. Ya, belum terkirim. Kemudian seperti yang saya katakan, sebagai arsip sekolah, silakan Bapak Ibu bisa melakukan ekspor. Ya. Ekspor data jawaban dan itu nggak perlu dikirim ke kami, ya. Cukup untuk arsip sekolah. Kalau kami yang butuhkan adalah ketika Bapak Ibu melakukan sinkronisasi data. Ya. Lanjut Bapak Ibu. Nah, yang harus dilakukan proktor, ya. Mohon maaf ini hurufnya kurang satu, ya. Yang dilakukan proktor ya atau admin saat pelaksanaan tes itu apa toh? Yang pertama Bapak Ibu memastikan kembali sebelum siswa login status di data siswa itu dalam kondisi belum lagi login ya. Kalau Bapak Ibu klik di menu siswa, pastikan di sini statusnya belum login. Biasanya kalau waktu awal-awal semuanya statusnya belum login. Cuma nanti kalau sudah pergantian sesi itu ada kemungkinan siswa itu belum logon ya, tapi hanya ditutup browsernya. Kalau siswa itu sudah selesai dan tidak logout, hanya tutup browsernya ya, di komputer admin nanti Bapak Ibu menu siswa itu ya akan terlihat sedang login, ya, akan terlihat sedang login. Ya. Lah kalau terjadi demikian, ya cara merisetnya nanti ada ini Bu, ada Bapak Ibu ada dua macam. Yang pertama adalah bisa dengan riset status. Kalau riset status ini adalah merubah semua siswa dari status sedang login menjadi belum login. Ya, ini untuk meriset semuanya. Tapi kalau hanya meriset satu, ya nanti di sebelah sini status ada action, nanti pilih edit, ya, dicek namanya, kemudian nanti pilih tidak login lalu save. Dan Bapak Ibu jangan sekali-kali melakukan klik riset status ini ketika siswa sedang tes ya. Ini harus dicek sebelum siswa tes. Kenapa? Kalau Bapak Ibu itu melakukan riset status ketika siswa sedang tes, otomatis siswa tersebut akan logout dari pekerjaannya. Oke. Jadi ketika siswa sedang mengerjakan, jangan sekali-kali klik tombol riset status ini, karena nanti bisa menyebabkan siswa itu logout dari pekerjaannya. Ya. Dan Bapak Ibu perlu diketahui untuk siswa login ini hanya diperkenankan di satu device saja, tidak bisa bekerja di dua device. Sehingga kalau ada siswa statusnya sedang login, ya, komputer rusak itu kan statusnya siswa masih login, akan pindah komputer. Tentunya login di komputer baru nggak bisa, karena pas statusnya di sini itu sedang login. Di komputer yang baru akan ada notifikasi tidak bisa login karena sudah login di device lain. Nah, hal seperti inilah Bapak Ibu nanti perlu edit, kemudian pilih tidak login. Nanti akan saya sampaikan gambaran realnya. Ya. Nah, yang kedua adalah Bapak Ibu ketika tes berlangsung ini adalah menginfokan token. Ya. Token itu yang bisa dilihat di menu jadwal tadi sudah saya sampaikan. Token itu adalah huruf besar semua, ya, 6 huruf. Kemudian yang berikutnya tentunya adalah memantau siswa yang mengikuti kegiatan tes. Seperti tadi adalah menghitung jumlahnya berapa dan harus sesuai dengan yang ada di sistem. Kemudian pastikan yang sedang tes pada menu siswa statusnya itu sedang login.
Jadi di sini ya Bapak Ibu, kalau siswa sedang tes, pastikan statusnya itu sedang login. Kalau ada siswa kok status sedang tes, kok statusnya belum login, itu nanti ada masalah di belakang Bapak Ibu. Yaitu apa? Ketika siswa itu kirim jawaban atau akhir tes, itu nanti ditolak sama server karena apa? Dia dianggap belum login, ya, dianggap gagal submit. Nah, kalau terjadi kasus demikian gimana? Ya dicari komputer siswanya, dicek jaringannya, siswa tersebut disuruh logout lalu login ulang. Ya, ini pentingnya status belum login sama sedang login. Kemudian riset dan hapus nanti pada menu ketika memantau data jawaban, ya, ada nanti di sana ada menu riset dan hapus, dan juga satu lagi belum saya tulis di sini adalah selesaikan tes. Ya. Riset itu adalah untuk membantu siswa yang statusnya sudah selesai, namun masih ada waktu dan akan mengubah jawabannya. Nah, ini tergantung Bapak Ibu diperkenankan apa tidak mengubah data jawabannya. Kalau Bapak Ibu memperkenankan, ya silakan klik riset saja. Kalau klik riset, itu nanti data jawaban sebelumnya masih ada, cuma waktunya itu ya, kalau misalnya tadi waktunya sisanya masih 10 menit, ketika di riset ya waktunya di komputer masih 10 menit, gitu. Tinggal melanjutkan. Tapi kalau hapus, ini adalah apabila siswa itu statusnya sudah selesai, namun akan mengulang dari awal. Ya, ini klik hapus. Itu data jawaban yang ada di server itu akan hilang, ya, akan hilang. Dan siswa itu harus mengulang dari awal. Cuma apa kelebihannya? Waktunya itu juga akan kembali ke awal penuh lagi. Dan perlu diperhatikan juga ketika siswa ini melakukan penghapusan, ya, admin melakukan penghapusan terhadap data ini, nanti login yang berikutnya itu model acaknya akan berbeda dengan sebelumnya. Nah, tahap berikutnya adalah Bapak Ibu upload data jawaban yang sudah saya terangkan tadi, cukup dengan sinkronisasi data. Yang terakhir adalah Bapak Ibu ekspor data jawaban sebagai arsip di sekolah. Begitu Bapak Ibu, ya, untuk materi yang saya sampaikan, ya sekitar sudah hampir 1 jam. Ya. Mungkin ada pertanyaan sebelum FAQ atau masalah-masalah yang biasanya timbul ini kami bacakan. Oke. Monggo Bapak Ibu, mungkin ada yang perlu ditanyakan. Ji, matur nuwun Pak. Yang pertama, nyuwun bisa di-share materi yang tadi Pak, yang PowerPoint ini di-share Pak, untuk di-share di sini Pak, lewat chat bisa di-share Bapak. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, nanti akan saya share. Mungkin untuk komunikasi lebih lanjut nanti di grup J, dan nanti semua bahan akan saya share di grup. Oleh karena itu Bapak Ibu yang belum bergabung di grup, silakan bisa scan QR tersebut. Belum ya, belum muncul. Sebentar. Nanti bisa share, ya, scan grup ini untuk bergabung di WA grup, ya. Silakan. Ya, ada pertanyaan, user untuk masuk login itu di mana, ya? Ya, Bapak Ibu. Sampun, ya, sampun di kan, ya. Akan saya tunjukkan di mana sih untuk user ID dan password admin ketika masuk ke ini, ke sistem, ya, ke aplikasi, ya. Jadi Bapak Ibu sudah saya siapkan ini salah satu contoh datanya. Ambil contoh saja, sudah terlihat di Bapak Ibu. Data SMP 2 Yogyakarta. Nanti untuk user ID dan password admin ada tertera pada file template yang kemarin nih Bapak Ibu. Monggo dipisah nih, di sebelah kanannya data siswa itu ada tertulis user ID dan password. Ini ada di sini nih, bagian ini. Ini user ID Bapak Ibu sekalian untuk masuk ke halaman admin. Oke.
Kemudian Bapak Ibu untuk berkas-berkas terkait dengan kegiatan ini sebetulnya juga sudah saya siapkan dan bisa di-download, bisa di bentar. Untuk datanya ya belum saya tuliskan di sini deh untuk berkasnya nanti, tapi yang jelas akan saya share. Tapi coba akan saya share, saya usahakan share di grup ini juga deh. Sebentar, saya share di ini, mudah-mudahan bisa. Ya, saya akan meng-share beberapa file pendukung untuk kegiatan PPSPD. Ya, yang pertama adalah materi BIMTEK akan saya share di sini. Kemudian yang kedua itu untuk panduan pemasangan dan seterusnya nih. Untuk panduan pemasangan dan seterusnya akan saya share di grup ini juga. Di samping itu nanti akan saya share juga di grup WA. Di grup WA nanti juga akan saya share untuk panduannya. Jadi ada 4 file sudah saya share di grup di ini chattingan ini. Oke. Ya, untuk grup ya yang belum bergabung di grup akan saya tampilkan lagi. Monggo Bapak Ibu yang belum gabung di grup bisa untuk scan QR. Mohon maaf Pak, selamat pagi. Untuk barcode-nya kosong. Untuk barcode-nya kosong Pak. Barcode-nya kosong? Iya. Di share link grup saja Pak. By chat. Saya share link grup deh. Ya, di saya terima kasih Pak. Kalau QR-nya kosong belum berhasil, nanti saya share tautan. Tapi saya rasa sebagian besar Bapak Ibu itu sudah gabung di grup, ya. Cuma ada mungkin Bapak Ibu ada yang belum bergabung di grup. Ntar Bapak Ibu menunggu koneksi WA saya ke handphone. Koneksi. Oke. Ya, mungkin ada pertanyaan lain Bapak Ibu, monggo sebelum saya akhiri. Nanti FAQ Bapak Ibu bisa baca juga di materi BIMTEK, itu sudah saya tuliskan untuk FAQ-nya apabila terjadi problem-problem terkait dengan aplikasi ini. Sugeng siang Pak. Ya itu aja Pak, link WA-nya mohon di-share juga bisa mendapatkan bahan-bahannya Pak. Kalau nanti takutnya lupa. Makasih Pak. Sekedap Bapak, ini karena saya harus ini chatting yang masuk karena sudah banyak banget. Jadi agak lemot komputer saya. Sebentar Bapak Ibu, saya carikan dulu grupnya untuk ASPD Kota Yogyakarta. Alhamdulillah sudah ketemu. Bentar nih Bapak Ibu, harap bersabar. Ya, saya kirimkan untuk di grup, untuk grup WA ya. Grup WA saya kirim di chattingan ini, monggo Bapak Ibu bisa klik dokumen tersebut. Oke, dan saya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui chat ya.
saya baca menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui chat. Saya scroll ke dari pertama. Yang pertama, ya kalau bisa nanti setelah selesai meeting presentasinya dikirim. Sudah saya kirim di Bapak Ibu. Sudah saya kirim. Username belum ada Pak. Gimana Pak? Pangapunten Pak, yang materinya belum di-share Pak, yang pertama. Materi. Ini di materi sudah Bapak Ibu, ini di grupnya ini kan pangapunten Pak, ini kan Belum masuk, kalau tadi link yang Bapak yang barcode itu Kita belum gabung grup. di-scan mboten saged Bapak, itu hanya tulisannya HTTP. Nyuwun di-share di sini saja Pak, di melalui kolom chat ini Pak, silahkan di-upload. Kemudian yang berikutnya tadi ini yang sudah resen ada Pak Didi. Kemudian ini kalau Pak pertanyaannya kaitan berita acara daftar hadir Pak. Kait kemudian server Pak belum. Tadi server Pak. Ini kalau Pak ada 2, monggo Pak. Terima Bapak Ibu. Untuk yang pertama, untuk materi BIMTEK dan panduan itu sebenarnya sudah saya upload di chattingan Bapak Ibu. Sudah saya upload di chattingan ini. Di chat sudah mengirim 4 file dan itu nanti akan saya kirim ulang juga di grup. Oke, saya akan kirim juga di grup WA. Kemudian untuk yang terkait dengan daftar absen dan berita acara, mohon maaf Bapak Ibu, untuk daftar absen dan berita acara monggo Bapak Ibu dibuat di masing-masing sekolah sendiri. Namun apabila belangkonya berita acara dan kalau presensi mungkin lebih mudah dari Bapak Ibu karena punya data siswanya daripada menulis ulang. Kemungkinan untuk belangko berita acara di Bapak Ibu, nanti belangko berita acara nanti bisa kami siapkan dan kami kirim di grup di Bapak Ibu untuk berita acaranya. Kemudian mohon maaf Bapak Ibu tadi terkait server bagaimana di Bapak Ibu? Sekalian Pak, ini Pak sama tanya yang tadi resen saya. Untuk server ini topologinya gimana? Topologinya jadi satu sekolah itu apa satu server? Kemudian kan sekolahnya kan banyak ruangan-ruangan, kemudian itu nanti ditaruh satu-satu atau gimana? Ya, yang jelas ini mohon jelaskan secara singkat saja tentang topologinya jaringannya, yang server bagaimana? Itu tadi. Itu. Terima kasih Bapak. Jadi untuk server, kalau kami itu merekomendasikan satu ruangan satu server. Agar apa? Agar mudah dalam memantau jumlah siswa yang tes. Gampangnya di ruangan 1 ada 20 klien, 1 server. Nanti jadi kontrolnya mudah. Bisa juga Bapak Ibu aplikasi ini karena Bapak Ibu punya 4 ruangan, servernya jadi 1 saja. Ya boleh-boleh saja. Cuma nanti terutama dalam mengontrol itu harus ada koordinasi ruangan 1, ruangan 2, ruangan 3, dan ruangan 4. Ya. Jumlah ruangan 1 ada berapa, 2 ada berapa, 3 ada berapa, 4 ada berapa. Nanti kontrolnya yang belum login itu biasanya relatif lebih sulit. Jadi menurut hemat saya kalau Bapak Ibu memiliki banyak ruangan, itu rekomendasi saya adalah 1 ruangan 1 server agar mudah dalam pengontrolan. Termasuk untuk model jaringannya Bapak Ibu, model jaringannya itu adalah standar ANBK, jadi seperti tahun-tahun sebelumnya di mana server itu punya 2 layanan. Layanan satu adalah untuk koneksi jaringan internet, layanan kedua adalah untuk koneksi ke hub, di mana hub itu nanti dikoneksikan dengan komputer klien atau komputer
siswa. Ngaten Bapak? Bapak Ibu mohon maaf, saya izin live karena ada nyun sewu, ada panggilan. Saya izin Nggih. live. Nggih, mohon maaf. Nanti Nggih. nyuwun ditutup nggih Pak. Nggih, Kaitan siap. menika. Kemudian ini terkait dengan kelanjutan acara nyuwun dipandu. Kemudian nanti kalau ada hal-hal yang kita bisa bicarakan, saya ikut di grup. Ngaten Siap, Bapak siap. Ibu nyuwun pangapunten, saya izin live, matur nuwun. Nggih. Makasih Bapak. Terima kasih Pak Jenny. Ada lagi mungkin Bapak monggo? Mungkin Ada lebih lagi? mudahnya Pak terkait dengan topologi nanti bisa digambarkan begitu Pak. Biar lebih mantap saja begitu. Nanti panduannya kan tidak hanya dalam bentuk angan-angan tapi gambar itu sudah jelas memberikan topologi terkait dengan server dengan kliennya begitu Pak. Oh, nanti saya buatkan. Siap. Untuk topologi jaringan, siap. Sebetulnya Bapak Ibu untuk topologi jaringan itu tidak sulit-sulit amat ya, karena sebetulnya hanya melanjutkan dari jaringan sebelumnya. Jaringan sebelumnya ketika kegiatan ANBK, ya kita sebetulnya samakan dengan kegiatan ANBK. Jadi tidak berbeda, bukan hal yang baru sebetulnya. Apabila Bapak Ibu kemarin itu lab komputernya itu sudah digunakan untuk ANBK, ya sudah sebetulnya itu sudah terkondisi untuk kegiatan PPSPD ini. Tapi tidak apa-apa, nanti kalau Bapak Ibu menginginkan topologi jaringannya seperti apa, akan kami share di grup. Ngaten, Pak Haris? Oke Pak, siap, matur suwun. Mungkin ada lagi monggo Bapak sebelum kami akhiri. Pak, mungkin untuk grup WA Pak, mohon di-share link karena beberapa dari kami sepertinya baru menjadi proktor tahun ini, jadi tidak ada grupnya gitu. Di sini materi juga belum terupload. Terima kasih. Oh, saya sudah upload ya, padahal dari grup sudah saya share nih kok. Ini grup WA-nya udah ini. Di menit 10.03, chat menit 10.03. Itu mungkin private direct message Pak, mungkin tidak langsung di grup. Saya Mohon maaf Pak, Tidak untuk semuanya. mohon maaf Pak, menyela ya Pak ya. Linknya di-share di sini saja Pak, di chat saja. Ditunggu nggak apa-apa Pak, santai Pak. Terima kasih Pak. Siap. Itu yang grup WA sampun everyone. Ntar saya bagikan materinya. Topologi jaringan di sini belum ada ya, karena hal baru, jadi belum saya buatkan. Insya Allah nanti saya buatkan untuk topologi jaringan. Sampun ya, sudah terlihat ya di setting untuk materinya. Sampun dereng, termasuk grup WA. Sudah tak kirim everyone. Ya, sampun. Sampun. Monggo mungkin ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu. Sampun, ya, jadi untuk data siswa intinya sudah saya upload ke server, jadi Bapak Ibu cukup dengan sinkronisasi data saja. Kemudian untuk password, user ID untuk masuk ke sistem nanti Bapak Ibu bisa lihat di file template yang berisi data siswa termasuk kartu siswa. Ngaten Bapak Ibu? Ada pertanyaan lagi mungkin? Ya, nanti yang hari ini belum paham, untuk kegiatan kali ini juga saya rekam juga di YouTube, nanti akan saya bagikan juga untuk link YouTube-nya di grup WA. Ini ada pertanyaan Pak terkait tentang jadwal sinkronisasinya kapan Pak? Baik Bapak Ibu,
Untuk jadwal sinkronisasi data, kami tidak membatasi kapannya Bapak Ibu, karena katakanlah hari ini Bapak Ibu sudah install BHD, untuk sinkronisasi data siswa itu sudah bisa dimulai. Cuma untuk sinkronisasi data jadwal itu dilakukan adalah pada hari H pelaksanaan mulai jam 6 pagi. Jadi misalnya Jumat besok kan ada uji coba, ya data jadwalnya itu nanti hari Jumat mulai jam 6 pagi besok itu. Kalau data sinkron data jadwal sinkronisasi data jawabannya kapan? Ya Bapak Ibu setelah selesai tes nih Bapak Ibu. Jadi ini tadi yang batas akhir misalnya 14.30 itu kan hanya terakhir nih. Tapi saya merekomendasikan Bapak Ibu kalau misalnya Bapak Ibu tesnya ada 3 sesi. Saya harapkan itu sesi pertama selesai ya langsung disinkronkan saja. Sesi disinkronkan saja, nggak perlu disinkron di akhir. Itu Bapak Ibu untuk sinkronnya, jadi waktunya seperti itu. Ngaten Pak Purnomo? Untuk sinkron data siswa sudah bisa dimulai dari sekarang Bapak. Ada lagi monggo? Sampun ya? Untuk terakhir Pak, untuk yang diklaim apakah perlu ada browser sendiri nggak Pak? Ada yang perlu diinstal ke komputer klien nggak? Terima kasih Bapak. Nanti untuk yang komputer klien itu cukup menggunakan browser, dan saya merekomendasikan menggunakan browser Chrome yang telah diupdate. Kalau misalnya browser Chrome-nya itu didirect ke katakanlah Exambro atau Sister Browser itu bagaimana? Nah, pengalaman kami di beberapa tempat itu ada beberapa komputer yang nggak support ketika Bapak Ibu menggunakan Exambro atau Sister Browser, ya. Terutama untuk yang klien masih menggunakan Windows 7, karena Windows 7 itu kan sudah discontinuous sehingga Chrome-nya itu tidak bisa diupdate. Tapi kalau untuk klien itu sudah menggunakan Windows 10, Chrome-nya itu sudah terupdate, insya Allah kalau menggunakan Exambro ataupun Safe Exambro Browser, insya Allah lancar-lancar saja. Tapi rekomendasi saya daripada sulit-sulit setting untuk Exambro dan Safe Exambro Browser, mungkin menggunakan browser biasa saja juga tidak masalah. Begitu Bapak? Mungkin ada lagi monggo. Mungkin sedikit Pak, kita kalau dari sisi komputer klien kan memang terbatas Pak. Nah, kita kan kemarin dapat bantuan yang Chromebook. Apakah Chromebook ini bisa digunakan nggak untuk klien? Bisa sekali ya Bapak. Untuk Chromebook itu bisa. Cuma itu koneksinya itu kan menggunakan WiFi Ya betul. Ya, kalau menggunakan WiFi monggo bisa-bisa saja. Yang penting nanti di router itu di setting DHCP-nya itu adalah harus 192.168.0 sekian Bapak untuk DHCP servernya. Bisa menggunakan Chromebook bisa. Menggunakan handphone itu juga bisa. Yang penting itu tadi routernya pada DHCP servernya itu disetting start dan mulainya itu 192.168.0 sekian. Ngaten Bapak? Oke, terima kasih. Mungkin ada lagi, monggo Bapak. Sampun sampun cekap. Satu lagi Pak, mohon maaf. Monggo dari Muhammadiyah 5 Bapak. Ada CP dari Arta nggak Pak? Nanti kalau misalkan ada kendala itu nanti menghubungi siapa? Oh iya, nanti sebetulnya Bapak Ibu ketika ada masalah nanti kan ada di grup, Di grup itulah Bapak Ibu nanti bisa chatting permasalahan-permasalahan yang ada. Nanti otomatis
nanti akan di backup oleh tim kami Bapak Ibu. Jadi nanti yang menangani juga tidak hanya saya saja, tapi ada rekan-rekan saya. Ya. Jadi kontak personnya ya nanti ada di grup. Nanti biasanya Bapak Ibu punya masalah, nanti biasanya itu nanti walaupun di grup nanti biasanya bisa dibalas di grup itu sendiri ataupun bisa dibalas secara pribadi. Ngaten Bapak? Nggih, terima kasih Pak. Nggih. Mungkin ada lagi monggo? Sampun nggih. Permisi Pak, Oh nggih, dari SMP 3 monggo. ini masalah ini pengaturan siswa per ruang itu Pak. Kalau kita menggunakan beberapa server, itu apakah satu server di ruang itu hanya menampung siswa di ruang itu, atau seluruh siswa yang ada di sekolah itu ada di server tersebut? Matur nuwun. Terima kasih Bapak. Jadi untuk di server lokal itu sebetulnya menampung semua data sekolah nih. Jadi untuk pengaturan sesi, pengaturan ruangan itu tidak diatur di server Bapak Ibu. Jadi untuk pengatur ruangan, pengaturan sesi, monggo itu dilakukan oleh sekolah. Bisa jadi Bapak Ibu mengatur sesi, hari ini siswa ini sesi pertama, besok sesi kedua, dan dibalik, itu nggak masalah. Intinya Bapak Ibu, di server itu tidak mengatur sesi maupun mengatur ruang. Di server itu hanya mengatur jadwal. Pertama, soal itu aktif kapan, kemudian soal itu tidak aktif kapan. Ya. Jadi besok Bapak Ibu misalnya katakanlah tes kok mulainya jam 7.30 gitu. Terutama siswa sesi pertama, ini misalnya sudah login pada jam 7.20. Otomatis di sana daftar ujian yang akan dikerjakan itu juga belum ada. Karena itu hanya munculnya nanti pada saat jam 7.30. Ngaten Bapak dari SMP 3, jadi untuk sesi monggo dikondisikan di sekolah, kemudian untuk siswanya itu juga dikondisikan di sekolah masing-masing. Di server tidak mengatur ruangan dan tidak mengatur sesi, sehingga sangat fleksibel. Apabila ada siswa di jadwalnya itu misalnya di lab 1, di lab 1 ternyata komputernya rusak, cadangan nggak ada, adanya di lab 2, pindah ke lab 2 itu masih bisa Bapak. Ngaten Bapak? Nggih, matur nuwun. Nggih. Mungkin ada lagi monggo. Sampun nggih. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, nanti untuk hal-hal lain yang belum jelas nanti bisa dikomunikasikan di grup sesuai dengan pesan Pak Kasih tadi. Kami untuk menutup ya dan untuk memandu. Dan sekali lagi saya mohon maaf apabila dari awal hingga akhir ada beberapa hal yang kurang berkenan di Bapak Ibu sekalian, dan saya berharap nanti pada pelaksanaan kegiatan semuanya bisa berjalan dengan lancar. Baik Bapak Ibu, karena tadi kegiatan ini diawali dengan berdoa, maka lebih baiknya juga kegiatan ini kita akhiri dengan berdoa. Menurut agamanya masing-masing berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.